Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para tamu undangan, wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini, saudara kami Ali Imran bin Bapak Dahlan dan saudari Nurul Istiqamah binti Bapak Agus Askarim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian berdua dan semoga Allah membahagiakan kalian berdua. Pada hari ini merupakan hari yang berbahagia, di mana kita telah menyaksikan akad nikah yang merupakan ikatan yang sangat kuat, yang disebut di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu suatu ikatan dan akad yang amat sangat kuat, yang tatkala terjadi akad tersebut tentu saja seorang laki-laki yang telah mengucapkannya, demikian pula seorang wanita telah melepas status bujangnya menjadi suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Kita tahu ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada panas, ada dingin. Demikian halnya ada laki-laki dan ada perempuan. Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Maka tatkala ada dua insan yang telah sesuai dan ingin memadu kasih dan kasih sayang, maka tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi mereka berdua melainkan sebuah pernikahan. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, lam yura lil mutahabaini mislun nikah. Tidaklah terlihat antara dua orang yang saling memadu kasih, yang saling cinta mencintai, hal yang lebih indah melebihi indahnya sebuah pernikahan. Maka para hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya pernikahan merupakan anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak Adam, yang tentu saja dari pernikahan tersebut diharapkan kedua mempelai mendapatkan ketenangan, tercipta rasa cinta dan kasih sayang. Itulah yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan di dalamnya. Dan Allah akan jadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang berharga, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan juga merupakan sunnah para nabi dan para rasul, dan dia adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sunnah Nabi SAW sangat banyak dan beraneka ragam. Jenggot termasuk sunnah Nabi. Menaikkan kain di atas mata kaki termasuk sunnah Nabi. Dan termasuk diantaranya pernikahan yang juga merupakan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, wa ana atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan aku menikahi wanita, kata Nabi, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat bahwa dengan menikah seseorang akan menyempurnakan separuh agamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang tersisa dari hal tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua mempelai, tentunya ketika kalian sudah menjadi suami istri, tentulah kalian mendambakan kebahagiaan dan tentulah kalian mendambakan keutuhan dalam berkeluarga dan berumah tangga. Tentu saja semua itu bisa tergapai, bisa tercapai manakala masing-masing dari pihak menjalankan hak dan kewajibannya. Menjalankan hak dan kewajibannya. Maka daripada itu perlu untuk mendapatkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat baik kepada mempelai laki-laki, demikian pula kepada mempelai perempuan. Maka hendaknya nasihat-nasihat ini butuh untuk kita perhatikan, baik kepada kedua mempelai ataupun kepada mereka yang nanti akan menikah, atau bahkan kita yang sudah menikah. Maka para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira. Berikanlah nasihat kepada istri kalian dengan nasihat yang terbaik. Dan Nabi juga mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada istriku. Maka jamaah sekalian, tentu saja kewajiban suami adalah mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk seorang suami perhatian kepada istrinya, manakala ia mengajari dan menuntun istrinya kepada perkara agama. Dia perhatikan agama istrinya. Karena itulah kunci kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ai addibuhum wa allimuhum. Ajarkan kepada mereka adab, ajarkan kepada mereka agama, ajarkan kepada mereka akhlak. Ini tugas seorang suami.
Demikian pula tentu saja suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, memberikan makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Ya Rasulullah, apakah kiranya hak seorang istri kami kepada suaminya? Apa hak seorang istri kepada suami? Maka Rasulullah mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Hak yang wajib kamu tunaikan wahai para suami kepada istrimu adalah hendaknya engkau memberikan nafkah kepadanya apabila engkau memberikan makanan kepadanya apabila engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian. Maka ini dari kewajiban seorang suami kepada istrinya. Demikian pula seorang istri kepada suaminya. Di antara yang Rasulullah SAW berpesan kepada seorang istri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang istri mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Nabi juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Ya Rasulullah, siapakah istri yang terbaik itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Allati tasurruhu idza nadhar." Istri yang terbaik adalah istri yang menyenangkan hati suaminya manakala suaminya memandang kepada dirinya. Wa tuti'uhu idza amar. Istri yang terbaik adalah istri yang mentaati suaminya manakala suaminya memerintahkan kepada dirinya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan istri yang terbaik adalah istri yang tidak mau menyelisihi suaminya dalam perkara diri dan hartanya terhadap apa-apa yang tidak disenangi oleh suaminya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah seorang istri yang solihah. Nabi juga pernah menyebutkan istri yang bakalan menjadi penghuni surga. Rasulullah bersabda, istri yang nantinya akan menjadi penghuni surga adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud ila zaujiha. Istri yang penyayang, istri yang subur, istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Yaitu manakala suaminya marah kepada dirinya, maka dia pun datang kepada suaminya. Dia genggam tangan suaminya, lalu dia mengatakan, "La aduku ghamdan hatta tarda." Wahai suamiku, sungguh mata ini tak bisa terpejam sebelum engkau ridha kepada saya. Subhanallah. Inilah istri yang salihah. Inilah istri yang terbaik. Inilah istri yang bakalan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terselenggaranya acara pernikahan ini. Dan tentu saja pernikahan tersebut, sebaik-baik pernikahan bukanlah dilihat kepada mewahnya acaranya, bukan pula dilihat kepada kemegahan panggungnya. Tapi sebaik-baik pernikahan itu, kata Nabi, khairun nikah aisaruhu wa khairus shadaq aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan, kata Nabi, adalah yang paling mudahnya, yang paling murahnya. Dan sebaik-baik mahar adalah yang paling mudahnya juga, kata Nabi SAW. Maka para jamaah sekalian, marilah kita mendoakan kepada kedua mempelai, kepada saudara dan saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada mereka berdua. Kita doakan sebagaimana doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita doakan bersama, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi kalian dalam kebahagiaan. Semoga Allah memberkahi kalian ketika kalian dalam kesulitan. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan dan penuh dengan kebahagiaan. Demikian mungkin nasihat pernikahan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabil khusus kepada kedua mempelai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.